Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah ma ba'du. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para ulama, para habaib, wabil khusus sesepuh kita, sesepuh Rabitah Alawi Aidul Habib Sagran Al-Idrus, dan juga pembina daripada Majelis Rasulullah SAW Al-Habib Hamzah Al-Idrus, dan juga pengurus daripada Majelis Rasulullah SAW Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus, dan juga para habib yang lainnya yang tidak disebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Para hadirin, para asatidzah yang kami hormati, alhamdulillah malam hari ini Allah memberikan hidayah, Allah memberikan semangat kepada kita semua untuk menghadiri daripada majelis Rasulullah SAW. Tentu tidak asing lagi, sudah sering kita sebutkan orang-orang yang pada berkumpul di majelis ini, di majelis Rasulullah SAW, tentunya sudah pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke badan pilihan-pilihan Allah yang nantinya akan dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga, dan juga termasuk keluarga-keluarga beliau. Amin Allahumma amin. Tentunya kita mengingat kepada suatu naskah yang dibawakan oleh para ulama. Yuhsyarul mar'ah, Nabi SAW bersabda, yuhsyarul mar'u ma'an habba. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Tentunya siapa saja yang akan masuk atau berkumpul dengan para ulama, ya tentu dia senang kepada para ulama. Atau dia masuk ke dalam majlis, tentu dia senang kepada majlis, insya Allah akan dikumpulkan kelak bersama orang-orang di dalam majlis itu, di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama mengatakan, anil mar'i la tas'al wa basir qarinahu. Tentang seseorang kita enggak perlu mengetahui asal muasalnya, enggak perlu mengetahui siapa dia, enggak perlu mengetahui apa kerjaannya, apa dia punya ibadahnya bagaimana. Kita lihat seseorang, enggak perlu kita tanyakan, cukup kita lihat bagaimana dia, bagaimana seseorang itu memilih daripada temannya. Seseorang bisa berkumpul dengan orang lain, seseorang bisa berkumpul dengan orang-orang majlis. Itu menandakan bahwa orang tersebut adalah orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama yang dia sukai, ya. Karena seseorang itu bisa dia berkumpul dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu apa yang dibawakan, apa yang disenangi oleh hatinya. Kalau enggak senang, enggak bakal kumpul ya, enggak bakal masuk, enggak bakal bersama-sama kita. Nah ini kita akan merasakan semuanya, bagaimana seseorang itu kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu berangkatnya dari alam dunia. Kalau dari alam dunia dia sudah nggak senang dengan seorang, nggak bakalan masuk, nggak bakalan bersama-sama nanti di surga. Ya. Makanya ketika seorang itu mau masuk, nanti begitu mau masuk dikumpulkan di surga, mesti harus hatinya itu lepas daripada penyakit-penyakit hati. Kalau masih ada nggak teguran atau masih ada lain-lain, apalagi ya saling iri, itu nggak akan bisa bersama nanti. Walaupun seseorang itu tadinya udah berdekatan, tapi
dilihat daripada keadaan dan hatinya seseorang. Nah, makanya anil mar'i la tas'al wa abshir qanahu fa innal qarina bil muqarinhu yaktadi. Karena seseorang itu dia akan ikut dengan temannya. Kalau temannya suka majelis, kalau temannya suka dengan kebaikan, insya Allah bakal akan ikut. Dan juga yang kita yang kita inginkan nantinya berkumpul dengan ahlul bait, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Ini tujuan daripada kita semuanya. Insya Allah sebentar lagi, beberapa hari lagi memasuki bulan memasuki Idul Adha, ya. Dimana bulan Idul Adha ini banyak diantaranya ibadah-ibadah puasa, dan juga setelah Id juga ada yang mampu untuk melaksanakan kurban. Nah, di sini banyak kadang panitia-panitia daripada Idul Adha itu nggak mengerti tentang apa yang semestinya dia ketahui dari panitia itu. Kadang-kadang motong hewan sembelih nggak tahu caranya, itu bisa salah. Begitu udah salah cara motongnya, begitu sudah salah, ya harus menggantikan punya orang itu. Apalagi yang namanya kurbannya sampai hilang. Ini panitia hati-hati. Kalau kurbannya sampai hilang, lari, itu wajib menggantiin. Hati-hati. Ya. Nah, ini sebentar lagi ya, berapa hari lagi, insya Allah Jumat ya. Nah, ini banyak kadang-kadang nggak paham seperti ini. Nah, juga termasuk cara penyembelihannya, cara pembagiannya. Nah, jangan sebelum ada ketentuan daripada panitia atau ketentuan dari orang yang berkorban udah dibagi-bagi duluan. Nah, dan juga yang berkorban nih hati-hati, ya. Kalau menyerahkan sapi kepada panitia itu ini jangan dikasihkan gitu bahasanya. Ini saya mau korban buat bapak atau panitia untuk untuk masjid misalnya. Jangan begitu, ya. Kalau memberikan sapi itu, korban itu, akadnya, ya, ketika memberikan kepada panitia harus jelas, ya. harus jelas, ya. Ini sapi, saya berkorban sapi, tolong dipotongkan, disembelihkan. Nah, kemudian dagingnya bagi-bagikan supaya jelas gitu. Jangan hanya dibagikan ke panitia nggak ngerti caranya, ini bisa-bisa nggak dapat pahala itu, bisa-bisa salah. Dan kadang panitia juga nggak ngerti, asal potong, asal sembelih. Ini yang membuat kekeliruan. Nah, ini jadi ibadah itu banyak, bukan bahasanya kebetulan ini dekat dengan Idul Adha, saya memberikan himbauan agar hati-hati dengan Idul Adha. Oleh karenanya marilah kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan yang hadir pada malam majelis ini Allah berikan keberkahan, Allah turunkan rahmat, Allah berikan maghfirah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun kita nggak bisa berkorban, tapi paling tidak kita senang dengan orang yang memberikan korban, senang dengan orang yang berkorban. Sudah nggak korban, sudah nggak bisa ngisi korban, lagi iri sama yang korban. Ini saya kejadian tadi. Nah, Afan Beb ya, ini kejadian tadi, saya jalan di sebelah sana, tanya tentang korban. Nggak perlu korban Pak Haji katanya. Iya kan, nggak perlu korban. Oh, nggak perlu korban katanya. Orang haji aja nggak ada. Haji aja nggak ada katanya. Mau korban katanya, buat apa? Haji itu wajib, itu aja nggak dilaksanakan. Loh mau korban katanya, nggak perlu katanya. Ini sampean ini salah baca kitab atau sampean nggak ngerti, bilang gitu. Jadi kadang orang berandai-andai sendiri, memakai akal-akalan sendiri gitu. Nggak tahu dia pikir-pikir memakai akal sendiri. Karena menurutnya haji aja nggak dilaksanakan, buat apa berkorban? Nah, ini kait-kaitannya seperti itu. Ini kalau sudah seperti itu nanti rusak,
nggak ada yang namanya orang berkurban. Ya, tahun ini kan haji nggak ada nih diberangkatkan. Itu haji itu katanya apa? Kurban itu katanya cuma punya ini tradisi apa namanya? Katakanlah pesta rakyat aja katanya. Astagfirullahaladzim. Ini kurban ini pesta rakyat. Bayangkan yang patungan itu sampai 100.000, 200.000 kemudian dibeli kambing atau dibeli ini, ya patungan seperti itu. Ya belum jadi kurban gitu istilahnya, hanya potong hewan biasa gitu, bisa cuma jadi sedekah gitu. Yang kurban itu ada ketentuan-ketentuan yang dijalankan oleh syariat. Nah ini mesti kita pelajari. Kalau umpamanya ada yang ngumpul korban, apa namanya, tanya dulu sama dewan guru di sini, para habaib, insyaallah sudah punya ilmunya, agar apa namanya tidak terjebak ke jalan yang salah. Ya. Mungkin sedikit apa namanya dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.